Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali bertemu dengan saya. Selamat siang sebelumnya, dan hari ini saya akan membuat video sesuai yang saya janjikan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana saya akan mengunjungi restoran lobster. Nah, cuma yang paling dekat aja dulu ya, di kota Jakarta. Saya akan mengunjungi restoran-restoran lobster yang ada di kota Jakarta, dan pada hari ini saya akan mengunjungi satu restoran yang saya sudah supply lobsternya itu dari sejak tahun 2016 ya. Ini restorannya pemiliknya namanya Bapak Mario, dan Pak Mario ini itu dia memiliki passions dan memang suka masak, dan dia membuat ada berbagai macam resep masakan lobster yang sangat enak, dan cara pembuatannya pun sangat unik dan penuh dengan dengan seninya yang luar biasa, begitu ya. Nah, nama restorannya adalah Lobster Shack ya, yang berada di daerah Jakarta Selatan. Ayo, mari kita pergi, kita kunjungi restorannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, lokasi restorannya terletak di tempat yang strategis di seberangnya JIS, dan ini di daerah Pondok Indah, dan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan di Google Map Lobster Shack. Oke, ya kita ngobrol santai aja, Pak. Iya, oke. Saya lupa waktu itu kita tahun berapa ya mulai itu ya ketemu ya. Kurang lebih sekitar 6 tahun lalu, Pak. Oh, udah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu tuh 2015. 2015 ya? Iya, saya ingat. Kita pertama kali ketemu itu Bapak baru mulai lobster atau gimana tuh? Baru mulai bikin lobster. Betul, baru mulai lobster tuh saya ingat pertama kali saya buka di Kemang. Oh, di Kemang waktu di restoran itu. Juga itu? Iya, restoran juga. Nah, itu pertama kali kita buka crayfish, lobster air tawar ya. Soalnya emang menarik, satu karena memang kolesterolnya lebih rendah dibanding lobster laut kan gitu. Sama memang lumayan populer, khususnya kayak di China itu kan populer sekali tuh. Betul. Gitu, di China tuh banyak sekali kan yang demand-nya untuk lobster air tawar itu sih. Jadi makanya memang ya mulai masuk situ lah, kita coba lah gitu sih. Gitu. Iya. Nah, terus dari Kemang, kalau nggak salah itu Bapak sempat cuma dari rumah aja? Betul. Kita ya? abis dari Kemang tuh karena ada kendala di lokasinya situ, tanahnya waktu itu kita harus keluar. 1 tahun tuh saya di bazar. Oh, maksudnya gimana tuh? Di bazar tuh, jadi waktu dulu, kalau dulu tahu di mall suka ada bazar makanan. Oh, yang di islandnya itu ya? Betul, island gitu, bazar makanan. Nah, itu kita ikut 1 tahun. Setiap bulan pasti kita ada ikut 1 kali atau 2 kali itu pasti ikut. Oh, gitu. Itu jualan crayfish juga? Crayfish pasta khususnya. Oh. Crayfish kalau yang waktu lalu kita bikinnya pasta. Yang di Kemang itu? Betul. Terus diadopsi ke island itu yang di mall-mall itu? Iya. Okay. Enggak, sorry. Bukan island. Dia sebenarnya bazarnya modelnya hanya 3 hari. Oh. Hanya weekend bazar. Oh, nggak terus-terusan. Betul, nggak terus-terusan. Weekend bazar. Nah, itu kita buka di situ banyak makanan yang lainnya. Oh, oke. Nah, kita jualannya lobster roll, yang populernya kita lobster roll, satu lagi sama crayfish pasta. Oh, oke. Best selling item kita sih 2 itu. Jadi kalau crayfish sendiri tuh waktu itu bisa jualan berapa puluh porsi lah kita 1 hari ya, 80 lebih lah mungkin gitu, hanya untuk crayfishnya lobster gitu. Itu sih lumayan banyak demand-nya sih ya untuk itu ya. Ya. Setelah itu baru yang rumahan itu yang saya tahu yang waktu itu Nah, waktu saya di bazar, rumahan itu tetap ada. Oh, sambil jalan bareng. Betul, itu barengan. Jadi waktu saya bazar, rumahan ini tetap jalan bareng. Sambil di 1 tahun itu kita cari customer base.
Jadi begitu kita buka tempatnya di sini, ini kita udah jalan 4 tahun lebih. Begitu kita buka di sini, customernya udah pada tahu. Jadi di bulan pertama tuh udah jalannya udah lebih gampang dibanding, bukan kayak buka dari nol sih, itu perbedaannya sih. Jadi Gitu. awalnya itu di rumah berarti ada customer pesen, kemudian nanti dimasak di dapur di rumah, Betul. delivery order begitu. Betul, ya awalnya dari gitu. Memang dari rumah, ya kalau ada order, terus akhirnya kita daftar ke Gojek, GoFood. GoFood tuh berarti ya harus standby aja terus sih di rumah sih. Iya, Gitu. iya, Standby iya, di iya. rumah, begitu ada order ya kita langsung Pas bikin. buka di sini itu tahun berapa Pak berarti? Ini kita mulai 2016 di sini. Oh 2016. 2016 Berarti 1 kita tahun buka. di rumahan. Betul. Setelah itu 1 tahun di rumahan baru kita buka di sini. Iya. Oh, oke, Gitu oke. kita buka di sini dari 2016 sampai sekarang udah buka. Terus ini kita lagi mau mulai karena sekarang lagi modelnya cloud kitchen. Nah, kita lagi mau buka beberapa spot di cloud kitchen. Seperti apa tuh maksudnya? Cloud kitchen itu konsepnya dia hanya orang sewain tempat. Kita hanya sewa mungkin 10 meter persegi atau 11 meter persegi yang di setup di situ hanya kitchen. Kayak Grab Kitchen gitu ya? Betul. Oh oke. Jadi semuanya yang masuk memang hanya Gojek sama pokoknya semua yang online delivery. Oh oke. Kita nggak ada dine in, Ya, tapi kalau mungkin orang walk in mau mesen bisa gitu. tapi nggak makan di situ. Tapi nggak makan di situ gitu. Oke. Jadi kenapa? Karena itu konsep yang menariknya zaman sekarang nih yang namanya orang take away sama GoFood itu bisa dari omset ya, itu bisa 60-70% Pak. Oh. Untuk semasa pandemi ini. Iya. Dan Kalau lihat kemungkinan- dari kemungkinan situ, kedepannya juga bakal terus betul. seperti itu ya. Dan kita kan nggak tahu ini sampai kapan ya. Gitu. Iya. Nah, cloud kitchen ini dengan investasi yang kecil, nggak terlalu besar karena hanya kitchen, hanya Betul. 10 meter persegi, kita Betul, hanya setup betul. kitchen. Yang paling mahal biasa restoran itu ya, dekorasi. Iya, benar. Kalau dekorasinya udah hilang, cuman kitchen, investasinya kecil dan kemungkinan semoga bisa dapat 70% itu penjualannya sama kan sebenarnya. Iya, betul. Operasional juga kan lebih Betul, sedikit, kan, karena Bapak? orang hanya beberapa, hanya orang kitchen gitu hitungannya. betul, Dan biasanya kalau beberapa cloud kitchen yang udah ternama gitu, sampai adminnya mereka yang kasih. Jadi mereka udah ngurus. Jadi ordering semuanya pokoknya mereka tinggal kasih, oh ini ada orderan ini, ada orderan ini mereka hanya kasih. Tapi Jadi mereka udah yang perlu kasir lagi betul, mereka yang ngurus semuanya gitu. Gitu itu untuk zaman sekarang sih lagi banyak sekali ya cloud kitchen gitu ya. Udah ya. Pernah nggak itu kalau dihitung-hitung 1 bulan paling banyak ngabisin lobster air tawar berapa kilo tuh Pak? Pernah? Kalau lobster air tawar sih kita biasa ngambilnya sekitar 20-30 kilo ya waktu itu ngambil waktu itu sih per berapa ya? Per 2 minggu atau per 1 bulan ya kalau nggak lebih Oke, ya. jadi dalam 1 bulan itu kira-kira sekitar 20 sampai 20-30 kilo ya ya betul. per bulan. Ya? Karena kita ada banyak item lain juga ya Iya, selain iya, itu iya. ya Selain gitu ya. lobster air tawar juga Betul. Apa di situ lobster? Ada lobster biasa, lobster yang spiny lobster, Oh, iya, sama yang kita ada Indonesia lagi punya. khusus jenisnya yang Indonesia juga namanya Arabian lobster. Nah, selama jualan lobster ini pernah ada kendala apa nggak sih sebenarnya atau lancar-lancar aja? Kendala sih kalau di awal-awal malah lumayan banyak kendalanya. Oh, Jujur aja ya, waktu awal-awal. buka restoran di Waktu sini? buka bukan di sini, waktu di sebelum pertama kali di saya Kemang mulai juga itu? iya 2015. Kendalanya itu kalau di lobster khususnya lobster laut. Kalau lobster air tawar lumayan banyak. Lumayan konsisten lah suplainya dan lumayan barangnya bagus-bagus ya gitu ya. Kalau lobster air tawar sih di sini kita ngolahnya cuman di 3 hal. Satu di pasta, satu di menunya ya? spaghetti betul untuk di menunya ya. Satu di spaghetti, satunya lagi di namanya bucket. Itu bucket tuh di biasanya yang kayak dituang di meja gitu. Satunya lagi biasanya kita bikin di roti, di rolls itu. Iya. Nah itu biasanya 3 hal ini sih. Yang kalau- paling laku ya. Betul. Inspirasinya dari mana sebenarnya tuh bikin yang roll, yang bucket dan sebagainya? Kalau yang jujur aja, kalau yang khusus restorannya kita ini, kita lebih inspirasinya banyak kan American food sih. Oh, dari Amerika Iya, ya. American. Jadi lebih kita bukan banyak sekali kan restoran seafood lebih ke Chinese food ya. Nah kita mau coba sesuatu yang agak berbeda, khususnya di Jakarta Selatan jarang restoran seafood kita coba yang model American. Oh. Jadi oke. kayak bumbunya ada Cajun spice gitu, lebih banyak butternya gitu. Nah jadi memang nggak terlalu banyak yang Chinese food. Walaupun kadang-kadang kalau lagi acara tahun baru Chinese, kita ada menu-menu khusus untuk
Chinese foodnya juga ada. Oh, oke. Jadi diferensiasi dari restoran-restoran yang lain adalah di sini ambil lebih ke American. Betul, ya? lebih ke American food kita, lebih western gitu modelnya. Iya. Nah, sebenarnya kan di dunia restoran lobster juga kan ada persaingan juga ya dengan restoran yang lain yang menjual lobster air tawar juga kan. Iya, betul. Nah, kira-kira ada strategi apa nggak itu kira-kira buat bisa menarik perhatian konsumen dan Kalau sebagainya? di sini strategi saya satu sih. Iya. Cuman yang penting kualitasnya paling bagus. Oh, oke. Untuk lobster air tawar semuanya sih kita kayak gitu. Jadi benar-benar kalau ada yang nggak sesuai standar pasti saya buang. Oke. Itu tapi salah satunya juga yang menjaga customer yang kita datang repeating order karena mereka tahu kita jaga kualitasnya bagus. Gitu. Banyak restoran yang udah buka setelah 1 tahun 2 tahun makin lama makin berantakan gitu. Kenapa? Karena udah dilepas orangnya nggak terlalu. Nah itu kita sih jaga banget untuk kualitas ya. Itu untuk kualitas buat saya paling jaga. Makanya kita harganya agak di tengah-tengah, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga. Oke. Karena ya jaminan saya sih kualitasnya. Jadi saya nggak bakal keluarin makanan yang kurang bagus lah gitu. Maksudnya kita udah tahu, maksudnya agak kurang bagus nih, nggak ada gitu. Pasti langsung saya ganti semua. Sama terakhir yang paling penting customer service. Oh, customer service maksudnya gimana, Pak? Customer service mulai dari mereka masuk, mereka harus kita layani, harus nyaman ya. Gitu. Harus nyaman, memang dijelaskan kalau orang memang nggak tahu, khususnya apalagi kita harus kasih warning ada orang yang alergi atau apa gitu. Nah itu harus dikasih warning dulu sebelumnya kan gitu kan. Setidaknya mereka sudah tahu. Kalau sampai pun ada apapun, biasanya kita selalu di sini juga disiapin obat alergi atau apa, kita udah harus ready lah itu semua gitu. Sebenarnya selama ini ada pernah kejadian nggak orang makan lobster air tawar ini alergi? Ada. Oh, ada juga. Sorry, bukan air tawar tapi ya. Oh, yang mana? Bukan air tawar, biasanya yang air laut. Oh, buat yang laut. Lebih, air laut lebih resisten ya. Betul. Kalau yang air tawar selama ini sih saya belum ketemu. Saya bilang memang seingat saya lobster air tawar tuh beda. Mestinya orang nggak alergi ya karena itu ya. Kedepannya selain daripada Cloud Kitchen ada rencana mungkin buka cabang tempat lain atau gimana? Kita rencana memang buka daerah Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara, betul. Apa? Di daerah PIK sih. PIK ya? Daerah PIK gitu. Jadi kita buka sekarang. Saya buka Cloud Kitchen dulu di daerah PIK. Oh, oke. Untuk build traction, untuk build jalan dulu. Sama kayak dulu di Betul. sini. Saya mulai jalan itu, nanti kita mulai buka karena kan investmentnya nggak terlalu besar. Iya. Sambil berjalan, yang ini misalnya kita mulai renovasi dan lain-lainnya, kita sambil berjalan bareng, tapi yang ini udah jalan. Gitu. Oh, iya. Karena yang penting tuh di GoFood, salah satunya maksudnya yang online ini, itu kasih kita hariannya lumayan konsisten. Oh, yang selama ini yang betul. Daily itu kalau kita ngomong hari Sabtu Minggu rame, tapi Senin sampai Jumatnya sepi, tetap nggak bisa. Iya. Mau gimana pun kalau restoran sekarang tuh kalau kita ngomong cuma Sabtu Minggu ngandelin nggak akan bisa. Iya. Jadi kita memang tetap harus kejar juga di Senin sampai Jumatnya. Jadi kita keluarin menu-menu khusus yang kayak rice box gitu. Rice box cuma satu nasi, mungkin harga 45.000, 35.000 harga kisaran itu. Jadi bisa buat lunch atau dinner. Betul. Jadi orang daily-nya, karena kan kita ngomong seafood kan bukan barang murah juga ya. Iya. Jadi makanya kita harus ada variasi lah untuk bikin itu sih. Gitu. Kemudian selain daripada semuanya itu, apakah ada upaya-upaya marketing yang lain mungkin lewat sosial media? Marketing kita sosial media sih jalan terus. Saat ini yang paling jalan sih memang dari sosial media ya. Saat ini yang kita emphasis paling besar di sosial media juga sih. Karena kalau di TV dan lain-lainnya juga kurang banyak sekarang ya engagementnya. Betul. Jadi lebih baik kita banyak di memang di itu, dan mungkin memang karena ada YouTube juga khusus buat masak-masakan seafood gitu, nanti kita mau bikin sih. Kalau crayfish tuh saya yang favoritnya malah bagian kepala sebenarnya. Iya, betul. Kepalanya tuh paling favorite kan. Gurihnya itu deh. Nah, salah satunya saya yang bikin trik yang kita di sini itu pastanya kita ambil bagian kepalanya buat sausnya. Di mix ya. Betul. Saya lupa di Prancis atau di mana yang dulu ya bikin kayak ada menu seperti itu. Jadi memang dia dari kepalanya itu yang diambil. Diambil ya. Terus diolah jadi bumbu, terus diolesin lagi ekornya gitu kan. Oh iya betul. Ya, nggak tahu mungkin Betul, sama itu kan. banyak yang kayak gitu memang. Iya. Itu gurih banget kan soalnya kan. Betul. Gitu kan. Justru kesalahan orang kebanyakan masak lobster malah dibuang gitu. Kepalanya Jangan dibersihin, sayang, iya. betul. Memang harus tahu sih ada bagian yang memang
Kalau nggak salah itu sebenarnya bagian livernya mereka ya. Iya, yang kuning itu. Yang kuning itu ya. Itu justru yang bikin gurihnya. Nah, yang memang kita harus pick satu-satu sih. Yang liver tuh kalau di sini kita copotin semuanya. Oh, yang liver dicopotin malah. Iya, Oke. yang memang kotoran kita kan tahu kan agak-agak ada pepasir isi gitu ya. perutnya Ya, apa. itu kita buang. Tapi yang livernya kita copotin, kita mix di bumbu untuk yang buat pasta. Iya, betul. Gitu. Jadi karena kalau dagingnya aja iya agak tawar kan, Betul, orang nggak betul. terlalu berasa gitu Betul, jadinya. betul. Mau coba video yang itunya mungkin? Boleh. Proses selalu saya potong gini dulu bawahnya. Oke. Bawahnya gini dulu, supaya dia nggak putusnya bagus jadinya. Oh, oke. Kalau nggak putusnya dia kurang bagus, kurang Ya. rapi kan. Iya. Nah ini gini, tinggal di kanan kiri. Ya, ini ya. Oh, oke. Oke. Ini taruh. Ya, Iya, untuk salah pasta. satu treatmentnya kita gini, buka, ini kita harus rapi ini pinggirannya. Iya. Jadi nggak cuma rasa ya, tapi penampilan juga penting. Harus lah, orang makan soalnya dari mata dulu, Betul. ya kan? Ini baru potong. Nanti tinggal di piringnya plating atau apalah itu ya. Betul. Oke. Nanti di sini gini. Khususnya dibuang juga ya. Ya, kita buang. 4 Pak. Oh, oke. Satu porsi saya pakai 4. Satu nanti saya akan potong kecil-kecil, campur sama pastanya. Kalau yang ini nanti untuk di atasnya lagi. Jadi Oh, total oke. ada 4 semuanya. Iya. Oh, ini yang livernya diambil ya. Itu buat bumbu pastanya Ya, ya. ini buat bumbu pastanya nanti. Oh, oke. Kita bikin sampai dia juga merah. Ya. Merah semua. Setelah merah, baru saya pegang. Kepalanya saya keluarin isinya. Oh. Buat dasar itu baru saya masuk garlic. Oh, oke. Oke. Ya, kita putih. Nanti sambil kita tutup, dia tetap putih. Masak. Jadi nggak boleh terlalu lama. Iya. Nah ini, Oh. ini kita keluarin livernya. Iya. Soalnya orang kadang-kadang, khususnya karena ini pasta dus, orang suka males makan pakai tangan. Oh. Jadi lebih baik kepalanya semuanya ini kita keluarin aja. Sayang. Repot-repot ya. Ya betul. Ya, akhirnya sudah jadi. Ini dia spaghetti crayfish aglio olio. Wah, ini dagingnya enak sekali dengan spaghetti yang diolah dengan bumbu yang dibuat dari isi kepala si lobsternya. Dan ini adalah crayfish roll, crayfish dengan roti.
Oke, sekarang 3 masakan ini sudah siap. Yang pertama nih ada spaghetti crayfish. Ya, crayfish dengan spaghetti. Lalu kemudian ada crayfish roll dengan menggunakan roti dan kentang. Lalu yang terakhir ada crayfish bucket. Nah, ini nanti isinya macam-macam nih, ada kerang, ada udang, ada crayfishnya, dan nanti dituang di meja. Oke, kita siap-siap untuk menyantap semua makanan yang super lezat ini. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk crayfish bucket ini cara makannya unik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita sudah mau menyantapnya, maka dia akan, bucket itu artinya ember Bapak Ibu. Jadi ntar tinggal dituang ke piring, itu isinya ada macam-macam, termasuk ada satu lagi yang tadi saya belum sebut, yaitu ada ubi. Nah, ubi ini memberikan rasa manis kepada makanan ini. Jadi di sini ada jagung juga, jadi kita makan bareng-bareng dengan menggunakan tangan. Oke, sekian dulu Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba masakan-masakan lobster yang enak ini, silahkan datang ke Lobster Shack. Sampai jumpa dan salam lobster.